Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi untuk semuanya. Dan selamat datang di channel Salam Muhammad. Untuk adik-adik yang sekarang sedang menyusun skripsi maupun tesis, mungkin channel ini bisa bermanfaat. Karena channel ini mulai dari sekarang dan untuk kedepannya akan mengulas mengenai fenomena-fenomena, fakta-fakta yang bisa diangkat untuk diteliti dalam skripsi atau tesis. Sebelum mengawalinya, berdasarkan pendapat pakar mengenai penelitian, itu menyatakan bahwa penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bermanfaat. Artinya penelitian itu ada manfaatnya ketika diteliti. Jadi penelitian itu tidak harus rumit, tidak harus berbelit-belit, apalagi sampai membingungkan. Itu sangat tidak direkomendasi. Berangkat dari sini, untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian, itu kita mengamati hal-hal apa yang terjadi atau informasi-informasi apa yang sedang terjadi saat ini, sehingga nanti yang kita teliti itu memiliki unsur kebaruan. Jadi adik-adik itu bebas mau meneliti apapun, itu bebas. Yang penting itu memang layak diteliti, ada manfaatnya. Hanya saja memang nanti redaksionalnya itu harus mematuhi aturan-aturan baku, mungkin metodologinya, bahasa-bahasa yang digunakan itu harus mengikuti ketentuan penelitian-penelitian ilmiah. Jadi dari sini adik-adik itu bebas untuk menentukan apapun itu, dan ini hanya sebagai masukan. Informasi yang ya relatif baru lah, itu terkait sama salah satu perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Itu mengalami penurunan kinerja dan dinyatakan drastis dan mengundang banyak perhatian dari praktisi maupun akademisi ini yang meneliti itu. Jadi berangkat dari situ, ini akan saya ungkapkan secara kronologis dalam bentuk latar belakang, dalam bentuk PPT ya, soalnya nanti biar bisa mengerucut pada judulnya. Jadi adik-adik boleh simak sampai akhir, meskipun nanti toh akhirnya judulnya berbeda, tapi setidaknya itu memberikan inspirasi atau masukan-masukan mengenai apa yang ingin diteliti. Untuk awalnya, kalau kita itu tertarik meneliti mengenai industri rokok dikaitkan sama fenomena terbaru yang lagi itu pertama, bagian awalnya kita harus ungkap mengenai industri dari rokok. Industri rokok itu memberikan masukan pada negara mencapai 213 triliun dan dinyatakan lebih besar daripada kontribusi BUMN. Sumbernya ada sumbernya ini ya, nanti ada di link deskripsi lengkapnya sumbernya. Jadi untuk daftar pustakanya. Jadi adik-adik bisa kembangkan nanti di bagian ini untuk kontribusi dari industri rokok itu, mungkin dari penyerapan tenaga kerjanya, pengurangan pengangguran dan lainnya. Jadi dari sini itu kelihatan bahwa memang ada manfaat untuk meneliti mengenai industri rokok. Lanjut, setelah itu kita identifikasi bahwa terdapat banyak sekali perusahaan rokok yang beroperasi di Indonesia. Dan salah 4 perusahaan rokok yang terbilang besar itu tentunya yang listing di Bursa Efek. Dan ada 4, yaitu HMSP, GGRM, Wismilak,
sama PT Tobacco, Indonesian Tobacco. Dilihat dari aset, aset ini sudah menggambarkan seberapa besar ukuran perusahaan. Ternyata gudang garam GGRM itu dengan aset yang paling besar di antara 4 perusahaan lainnya. Dan nanti masalahnya memang terkait sama GGRM itu. Jadi lebih menarik perusahaan dengan aset terbesar tetapi bermasalah. Lanjut. Ditambah lagi surveinya Good Stats ID tahun 2025. Nanti sumbernya ada di deskripsi. Itu memang gudang garam itu salah satu perusahaan termasuk dalam top 10 perusahaan tembakau yang berpendapatan terbesar. Dan jika kita perhatikan itu memang ada dua, yaitu Gudang Garam dan Sampurna. Kedua-duanya perusahaan yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini masuk pada masalah. Namun berdasarkan beberapa sumber yang kredibel, itu ternyata Gudang Garam itu sedang terpuruk. Kenapa begitu? Dan diidentifikasikan dari mana? Dari sahamnya, karena tak lagi menjadi primadona. Dari pergerakan harga sahamnya yang menurun drastis. Sumbernya nanti ada di link deskripsi. Terus ternyata 82% adalah penurunan laba Gudang Garam. Ini sumbernya dari CNBC Indonesia. Makanya nanti kita cross check juga dengan laba yang tertera di laporan keuangan yang ada di Bursa Efek itu pada PT GGRM. Kemudian kita komparasi dengan data-data yang ada di laporan keuangan masing-masing dari perusahaan GGRM dan HMSP. Ini kita dapat dari kita download annual reportnya dari perusahaan GGRM dan HMSP untuk periode tahun 2021 sampai 2024. Jika berdasarkan dari data ini, memang laba Gudang Garam itu tahun 2024 dari data ini dari data laporan keuangan itu mengalami penurunan, tapi sebesar 18,42% dari laporan itu. Terus tapi di sini kita tidak mempermasalahkan, katanya tadi di depan turun 82%, di sini ternyata turun 18,42%. Kita tidak mempermasalahkan itu. Jadi nanti seumpama adik-adik mengutip itu nanti ngutip di sisi pendapatan saja, karena memang berbeda. Coba kita perhatikan. GGRM mulai tahun 2021 sampai 2024 itu cenderung menurun pendapatannya. Pendapatan di sini yaitu hasil dari penjualan, artinya kinerja penjualannya itu menurun. Dan tetapi di sisi lain HMSP itu sebaliknya, di periode yang sama itu pendapatan atau penjualannya ternyata justru meningkat. Nah, ini kan bertolak belakang toh. Jadi dari sini ini menguatkan layak ditelitinya PT Gudang Garam itu. Kenapa di saat HMSP bisa meningkatkan penjualan, tetapi GGRM justru kebalikannya. Untuk data-data yang ini yang disertakan kayak HPP, laba kotor, earning after tax, ini untuk pelengkap saja ya, barangkali nanti memang diperlukan ketika adik-adik nyusun penelitian itu. Terus kembali lagi, kalau toh penjualan GGRM itu menurun, ini apakah sesuatu yang lazim atau biasa? Nah, ketika dibandingkan dengan HMSP kan memang berbeda toh. Tapi untuk menguatkannya itu didasarkan dari
apa itu identifikasi apakah jumlah perokok di Indonesia itu menurun. Kok sampai GGRM itu penjualannya menurun? Nah, dari sumber yang berhasil di browsing itu ternyata tidak, maksudnya itu jumlah perokok itu meningkat, tidak menurun. Nah, dari sini kan kelihatan toh GGRM penjualan menurun di saat lain perusahaan yang selevel itu meningkat dan jumlah perokok meningkat. Ada apa? Ada apa? Hal ini itu. Nah, dari sini baru mengerucut pada apa itu alternatif pada judul yang kita angkat. Misalkan setelah terkonfirmasi penjualan gudang garam itu menurun di saat perusahaan lain HMSP meningkat dan jumlah perokok meningkat, kan dari perspektif pemasaran judul yang bisa diangkat itu kan brand switching, katakanlah begitu. Jadi apa itu analisa brand switching dari konsumen perokok merek X terhadap merek lainnya, itu bisa. Kalau kita mengangkat brand switching, maka di alinea akhir itu harus dijelaskan, ditambahin apa itu alinea lagi, mengungkap mengenai apa itu brand switching, terus data brand switchingnya mana. Mungkin data brand switching itu bisa kita melalui survei awal, mungkin terhadap katakanlah 50 orang perokok gudang garam yang sebelumnya dan sekarang beralih. Itu mungkin bisa menjadi data awal untuk kita mengerucut pada penelitian mengenai brand switching. Alternatif lainnya, kita itu juga bisa mengarah ke analisa preferensi konsumen. Kenapa analisa preferensi? Kan ada peralihan. Ketika ada peralihan berarti kan konsumen itu memilih rokok A atau rokok B. Nah, preferensinya apa? Ketika memilih itu juga layak diteliti dari perspektif pemasaran. Kembali lagi, kalau kita memang preferensi, maka di alinea akhir juga harus ada tambahan beberapa alinea mengenai preferensi, data-data preferensi, sehingga nanti mengerucut pada ketertarikan kita meneliti mengenai analisa preferensi perilaku pembelian rokok, katakanlah begitu. Alternatif judul lainnya itu juga bisa, misalkan analisa laporan keuangan, apa itu rasio keuangan perusahaan juga bisa. Terus analisa komparasi juga bisa. Nah, itu bebas adik-adik. Nanti bebas memiliki inspirasi apa yang bisa diangkat dengan fakta-fakta yang kita sudah ungkap tadi mulai awal sampai akhir. Nanti tinggal adik-adik kerucutkan sehingga mengarah pada judul yang diteliti. Nah, sudah jelas ya adik-adik. Sementara untuk yang latar belakang, nanti di pertemuan-pertemuan video berikutnya kita juga bisa apa itu upload mengenai fenomena-fenomena yang lain dari perspektif pemasaran, keuangan dan lainnya yang kelihatannya memang layak diangkat untuk diteliti. Nah, jangan lupa tadi apa itu semua sumber pustakanya itu ada di link deskripsi. Nanti bisa apa itu diambil dari situ. Nah, demikian ya adik-adik sementara. Semoga saja yang kita ungkap ini memiliki manfaat, bisa memberikan manfaat kepada adik-adik. Dan terima kasih untuk yang telah subscribe. Dan semoga sukses ke depannya. Salam damai dan sejahtera. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.